khususnya mengenai anak-anak, mengenai keluarga. Kitab suci kita ini luar biasa. Masih belum jelas buat saya, tapi saya mulai lihat, oke Tuhan, kalau begitu sudah ada orang-orang tertentu yang Kau kenal di surga sebelum semua kami ada di dunia ini. Siapa orang-orang itu? Saya tinggalkan dulu kitab Efesus, masih belum jelas. Satu hari dia bawa saya untuk melihat satu fakta. Berkali-kali saya itu diundang ke sekolah-sekolah Alkitab, sekolah-sekolah teologi untuk khotbah waktu wisuda, pembukaan tahun ajaran baru. Nah, di semua sekolah Alkitab yang saya pernah diundang, selalu ada kata yang sama dari semua pimpinan dan direktur sekolah Alkitab itu. Begini pendapat mereka. Setiap angkatan, Pak, pasti ada anak-anak atau mahasiswa yang sudahlah, kami tuh nggak pakai ngurus, nggak doakan, tidak apa-apa. Mereka tuh baik-baik. Tapi pasti juga ada mahasiswa-mahasiswi yang sudah dilayani, didoakan, diurus, masih bengkok-bengkok. Dia bilang begitu. Nah, terus saya juga mikir dalam hidup ini, dalam saya melayani, saya percaya semua rekan-rekan hamba Tuhan pun pernah punya kasus yang sama. Ada orang-orang tertentu dalam pelayanan kita, nggak pernah kita urus, nggak pernah kita perhatikan, nggak pernah kita doakan, otomatis baik sendiri. Nggak ngerepoti, nggak membuat masalah, hidupnya begitu rohani di hadapan Tuhan. Saya mulai terpikir, kenapa ada dua kelompok orang ini? Lalu klimaksnya, saudara, coba dengarkan contoh-contoh ini. Dan saya minta kalau saudara pernah melihat kasus itu atau saudara ngalami, saya minta saudara angkat. Ini penting. Berapa waktu kemudian saya itu mendengar kesaksian-kesaksian di banyak tempat. Ada keluarga-keluarga yang sebelum bertobat itu sudah punya anak. Sebelum bertobat, belum lahir baru. Begitu mereka lahir baru jumpa Yesus, hidupnya dipulihkan, mereka sudah enggak berpikir pengen punya anak lagi. Sudah enggak. Tiba-tiba istrinya hamil. Anak terakhir sudah belasan tahun, sudah 10 tahun. Wah, mereka bingung. Kenapa ada lagi? Nah, yang hebat, dengarkan. 100% anak-anak yang lahir terakhir dari keluarga seperti ini, mereka itu anak-anak yang hebat, rohaninya luar biasa, karakternya bagus, kepintarannya beda dengan kakak-kakak. Keluarga ini cerita, keluarga itu cerita, keluarga yang lain. Kok makin banyak saya ketemu keluarga seperti itu? Ada yang pernah ngalami? Ada yang pernah tahu teman saudara seperti itu? Sebut, yang ada angkat tangan, saya ingin tahu. Ada? Satu, siapa lagi? Yang ada angkat tangan yang pernah tahu. Dua, keluarga itu bertiga. Saudara, nah saya mulai menggabungkan hal-hal ini. Kalau begitu siapa anak-anak itu? Sekali lagi iman kita harus seperti ini. Masalah apapun, kalau saya berkata masalah itu nggak harus negatif. Buat saya kasus-kasus itu masalah. Kasus di sekolah-sekolah Alkitab, apa yang saya hadapi pada keluarga itu, ini sebuah masalah. Maka itu milikilah iman anak-anak Tuhan. Apapun kasus atau masalah dalam kehidupan kita, baik rumah tangga, baik bisnis, baik pendidikan, baik itu gereja atau apa saja, milikilah iman. Alkitab tetap jawaban untuk semuanya itu. Amin. Nah, saya beriman seperti itu. Maka itu saya menghadapi kasus masalah apa saja, saya nggak pernah pusing. Saya tahu jawabannya ada di salah satu ayat di ribuan ayat ini. Cuma saya belum tahu yang mana. Maka saya mulai cari. Tuhan beri saya jawaban. Mana jawaban itu? Maka Yohanes 1, saudara, ayat yang ke-13 itu jawabannya. Yohanes 1 ayat yang ke-13, kita menemukan kebenaran yang dahsyat ini. Dan ini caranya kita gunakan juga Alkitab terjemahan bahasa yang lain, supaya kita makin kuat untuk mengertinya. Orang-orang. Nah, berarti jumlahnya jamak, bukan? Orang-orang yang diperanakkan bukan dari darah atau dari daging, bukan pula secara jasmani oleh keinginan seorang laki-laki, melainkan yang dilahirkan dari Tuhan. Nah, kalau hanya orang
Satu saja, saya tidak ragu-ragu, itu pasti Tuhan Yesus. Karena pasal 1 Injil Yohanes ini bicara tentang Tuhan Yesus. Tetapi masalahnya ini jamak. Orang-orang lebih dari satu. Nah, saya berpikir, mana sih ada orang yang diperanakkan karena dua hal itu? Bukan karena hawa nafsu, bukan karena keinginan seorang laki-laki, dan bukan karena darah daging. Sulit saya mengerti ini. Tapi ini jamak. Teman-teman saya yang ahli bahasa Yunani Perjanjian Baru, saya tanya, betul itu jamak. Lalu siapa orang-orang ini? Nah, mari kita lihat contoh ketiga tadi yang saya ungkapkan. Berarti anak-anak yang lahir terakhir dari satu keluarga yang sebelum lahir baru sudah punya anak-anak. Berarti orang tuanya merencanakan enggak untuk punya anak lagi? Merencanakan enggak? Tidak. Berarti anak itu lahir bukan keinginan dan hawa nafsu suaminya atau laki-laki atau bapak. Waktu suami istri itu berhubungan seks secara normal, karena memang suami istri, mereka enggak merencanakan untuk punya anak lagi. Ketika tidak ada keinginan hawa nafsu di situ, waktu Tuhan datang, Tuhan memberkati. Ada anak lagi di situ. Saya merinding betul lihat ini. Lalu saya hubungkan kembali dengan Tuhan hadir di tempat tidur suami istri. Saya nggak puas hanya dengan mengetahui itu takhta surga ada di dunia itu di tempat tidur suami istri. Saya nggak puas. Saya cari lagi, Tuhan, di samping Engkau bertakhta di tempat tidur kami suami istri, apalagi yang Engkau kerjakan? Saudara, suatu hari saya baca buku tentang proses jadinya seorang manusia. Ini buku umum, bukan buku rohani. Luar biasa. Saya akan uraikan dengan ilmu pengetahuan yang namanya bayi tabung. Saudara, bayi tabung itu prosesnya begini. Ada kelemahan di dalam kandungan seorang istri sehingga nggak bisa membuahi dengan baik. Atau ada kelemahan pada sperma seorang suami sehingga nggak bisa membuahi dengan baik. Maka ahli-ahli genetika menemukan cara, dan itu hebat sekali penemuan bayi tabung ini, yaitu pembuahan tidak dilakukan karena hubungan seks, tetapi sperma suami diambil duluan, sel telur istri diambil duluan, lalu para ahli ini memilih. Nah, di sini saya mulai terbuka. Saudara, secara ilmu pengetahuan, setiap kali suami melakukan hubungan seks, maka sperma yang dikeluarkan secara normal tanpa ada gangguan apa-apa, itu jumlahnya ini sungguh-sungguh luar biasa. Minimal itu 250 juta ekor sperma sekali seorang suami berhubungan seks. Saudara bisa bayangkan dari 250 juta ekor sperma itu secara alamiah hanya satu yang dapat penentuan untuk membuahi sel telur. Hebat sekali Tuhan kita. Nah, para ahli genetika ketika sudah mendapatkan sperma yang sekian ratus juta jumlahnya dari seorang suami, maka mereka itu memilih. Ini yang saya kagum ilmu pengetahuan itu. Mereka bisa memilih dari ratusan juta sperma itu minimal 3 sperma yang sudah diteliti kromosom dan DNA-nya, yang paling sehat, yang paling bagus. Itu hebatnya ilmu genetika ini, saya kagum belajar itu. Maka itu dari sini dunia kedokteran bisa memilih, menentukan pengen anak laki atau perempuan, karena dari kromosom dan DNA itu bisa diketahui. Bahkan dari situ bisa diketahui ini belum pembuahan, nanti yang sperma ini anaknya cacat atau tidak. Kalau sperma ini ada benih kanker atau tidak, mata nggak lihat, tapi ilmu pengetahuan luar biasa. Maka sperma yang jelek-jelek otomatis dibuang oleh para ahli itu. Begitu dapat 3, nah untuk sel telur
nggak usah diperiksa apa-apa, sebab di dalam sel telur tidak akan mempengaruhi kehidupan hanya dari laki-laki. Ini hebatnya Tuhan kita.